Ya baik, Bapak-Bapak sekalian, ternyata selama break dialog terus berlangsung. Tapi kita lanjutkan buat kesempatan bagi pemirsa juga mengetahui sebenarnya kalau berpolemik tentang apa bedanya ini sama saja tidak akan pernah selesai. Ya. Di luar kacamata politis, ini tentu PR besar bagi BPJS. Anggarannya nambah nggak untuk sosialisasi? Ya, begini. Jadi sesuai ketentuan yang ada, kita itu mendapatkan biaya operasional dalam persentase tertentu ditentukan oleh Kementerian Keuangan dari iuran. Jadi makin banyak peserta yang daftar, baik itu dari pemerintah atau dari perusahaan dan sebagainya, itu akan menambah anggaran operasional kita. Persentase ya? Iya. Berapa persen dari setiap keikutsertaan peserta? Kalau dari Kementerian Keuangan saat ini itu 6,25%. 6,25% dari iuran. Nah, itu untuk operasional semua, untuk bangunan, untuk operasional. Oh, semua? Bukan cuma sosialisasi? Bukan. Oh, kasihan juga ya. Semua mulai dari A sampai Z, mulai Sudahlah dari diperdebatkan, dimaki-maki pula gitu kan, anggarannya cuma segitu gitu kan. Iya. Apa dukungan dari APBD? Itu tadi termasuk. Jadi kalau misalnya satu provinsi atau kabupaten kota mendaftarkan pesertanya dari masyarakat miskin dan tidak mampu atau rentan miskin ke BPJS, itu dikalikan 19.225, iurannya tiap bulan bayar ke kita 6,25%-nya. Enggak, maksud saya apakah ada subsidi khusus dari BPJS? Tidak ada juga. Tidak ada. Tetap semua berbasis persentase. Semua berbasis itu. Jadi kita independen. Jadi bayangannya itu mungkin ini sekaligus klarifikasi ke masyarakat bahwa tidak ada APBN langsung digelontorkan ke BPJS Kesehatan, tidak. Ya. Jadi semua based on iuran. Pak Irfan, saya bukan orang BPJS, ya. Saya bukan juga watch dari beliau ini. Tapi begini, kalau ini menyangkut program hajat hidup orang banyak, harusnya APBN pemerintah memberikan perhatian khusus. Salah satu bentuk perhatiannya adalah politik anggaran, ya. Nah, saya tidak tahu apakah memang Anda dilarang untuk mengatakan tidak puas, tapi dari kacamata Anda seperti apa, Pak Timbul? Ya, jadi gini, sebenarnya kan memang program itu kan program yang baru dimulai 1 Januari 2014. Betul. Di Undang-Undang 24 ya, terkait dengan bagaimana infrastruktur sosialisasi dan sebagainya. Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS itu dinyatakan bahwa modal pertama BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan itu diberikan bantuan alokasi dari APBN maksimal 2 triliun. Maksimal 2 triliun ya, katanya dalam sekali ini kan modal awal. Tetapi yang hanya diberikan itu 500 miliar. Itu sangat kecil. Bagaimana BPJS yang tadinya Askes menangani 6 juta, sekarang sudah sampai 128 juta. Ini kan lonjakan peserta yang sangat besar, harus dibarengi dengan infrastruktur daripada BPJS Kesehatan. Kantornya, rekrutmen SDM-nya, sosialisasi dan sebagainya. Cuma ketika zaman SBY, politik anggarannya sangat minim terhadap BPJS ini, hanya digelontorkan 500. Kita sudah mendorong. Plafonnya 2T ya? 2T. Sampai sekarang pun belum sampai ke situ? Belum, artinya masih 500. Kita bilang, kita dorong supaya ini diberikan tambahan, supaya BPJS Kesehatan ini tidak hanya mengambil dari iuran, tapi bagaimana dia juga dari APBN disupport untuk membenahi tadi infrastruktur, SDM, dan kantor dan sebagainya, supaya bisa berjalan. Kalau sekarang ini tertati-tati, masih banyak masalah. Pak Timbul, ini menariknya juga, kalau anggaran itu kan semua harus lewat ruang DPR. Ya kan? Ini jangan-jangan juga karena koalisi tarik-menarik juga ini salah satu fungsi untuk menjegal dalam tanda petik program pemerintahan Jokowi, JK, sehingga 500 miliar itu tidak akan pernah sampai ke 2T agar terseok-seok juga jalannya BPJS. Ya memang ini kan waktu zamannya SBY. Ya sekarang bagaimana misalnya nih Jokowi, apakah nanti berani untuk mempropos kepada DPR untuk menambah yang sampai maksimal 2 triliun ini. Nah itu yang poin yang sangat menurut saya sangat penting, bagaimana APBN mendukung pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat ke depan. Nah kedua, tadi dibilang penyempurnaan. Ya, Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN pasal 22 mengatakan BPJS ini kesehatan tidak hanya menjalankan program kuratif, tapi bagaimana preventif, promotif. Nah sekarang ini sudah bunyikan oleh pemerintahan Jokowi, ini harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Tetapi pertanyaannya dari mana anggarannya? Ya 6,5% tadi? Dari artinya, peserta? Itu kan untuk kuratifnya. Preventif sama harusnya promosinya preventif belum. dan promotif dengan rehabilitatif. Ya, jadi ada 4 sebenarnya. Kalau JKN ini hanya terfokus pada kuratif. Bagaimana preventif, promotif, dan rehabilitatif itu juga harus dibantu oleh APBN. Dengan 500 miliar tadi tidak mampu tercover? Menurut saya sangat-sangat minim. Tapi kalau bicara anggaran Pak Timbul, jangan-jangan sampai 2T pun juga nggak akan pernah tercukupi? Justru itu, artinya ini kan proses yang memang harus berkesinambungan. Nah, terkait juga misalnya tadi dengan Jamkesda yang baru 8 provinsi masuk.
sebenarnya ada roadmap Bappenas itu mengatakan Jamkesda itu masuk nanti 1 Januari 2016, masih setahun lagi. Nah, kita mendorong supaya bagaimana pemerintah juga mempercepat proses itu supaya rakyat-rakyat miskin yang tercover di Jamkesda itu cepat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, begini, Pak Irfan, ini kan sebenarnya APBN harus bertanggung jawab, ya kan? Anda tidak boleh dibiarkan sendiri. Betul. Tapi tidak fair juga kalau kita katakan Anda tidak BPJS Kesehatan artinya tidak maksimal karena hanya dapat 500 miliar atau 6,25% saja. Kreativitas apa yang dilakukan di lapangan? Iya, sebenarnya saya harus... Tidak melakukan pungutan-pungutan kan? Enggak. Yang pertama itu tadi penyertaan modal negara yang 500. Ya. Itu untuk ekuitas dan untuk pengembangan kapasitas BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk yang program mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, itu ada namanya dana jaminan sosial. Dari? Itu tadi. Jadi iuran sebesar 100% dikurangi 6,25%, itulah dana jaminan sosial. Dana jaminan 6,20%-nya dibagi-bagi kan? kalau 6,25 ini untuk operasional BPJS Kesehatan. Nah, yang 93,75 itulah untuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, untuk bayar kapitasi, untuk bayar ke rumah sakit dan sebagainya. Ya, walaupun ini bukan hitung-hitungan matematika, tapi dari sisanya seluruhnya itu untuk promotifnya berapa persen? Dari 93,75 sekian, promotifnya memang tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar hampir 5% dari 5%. total itu gitu. Gak heran BPJS Kesehatan dihajar masyarakat. Yang paling banyak memang kuratif, karena memang sebelumnya program-program promotif khususnya upaya kesehatan masyarakat memang sudah dihandle oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan ada dukungan langsung nggak, Pak Irfan? Ada tentu. Yang tadi untuk UKM itu kan kayak program-program TB, program untuk penyakit-penyakit tertentu gitu, termasuk vaksinasi. Itu langsung dari Kemkes gitu. Kita adalah untuk hal-hal yang bersifat upaya kesehatan perorangan gitu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.